Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita Dewi. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian dari kebudayaan. Yang kedua, pengertian dari hakikat multikultural. Yang ketiga, pengertian dari masyarakat multikultural. Dan di akhir video nanti ada sedikit cuplikan mengenai video wawancara saya kepada tetangga sekitar rumah mengenai perbedaan suku. Lokasi wawancara yang saya pilih yaitu di Jalan Rawabebek, RT 11 RW 1 Gang Haji Tirin, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Jadi kali ini kita akan membahas pengertian dari kebudayaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pertama, budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya dapat disampaikan oleh setiap individu maupun kelompok lain, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya dapat berubah sepanjang waktu. Yang keempat, budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Yang kelima, walaupun kebudayaan setiap daerah berbeda, budaya memiliki unsur yang saling berkaitan. Yang keenam, masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut akan beranggapan etnorestik atau menganggap bahwa budayanya sebagai budaya yang terbaik dan menilai budaya masyarakat hanyalah budaya standar. Dan yang ketujuh, budaya memiliki unsur kepercayaan di dalamnya yang dapat dipercayai oleh anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Dan yang terakhir, dalam kebudayaan ada bahasa serta ciri khas dari setiap daerah yang memiliki budaya tersebut. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua mengenai pengertian dari hakikat multikultural. Lanjut pembahasan yang kedua, hakikat dari pendidikan multikultural. Hakikat dari pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, kondisi jasmania, atau status ekonomi seseorang. Pendidikan multikultural juga merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Nah, di dalam strategi ini sangat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memperdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Salah satu tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga mengenai pengertian dari masyarakat multikultural. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang masyarakat multikultural, di mana masyarakat multikultural ialah masyarakat yang memiliki berbagai jenis komunitas budaya dengan segala manfaat dan sedikit perbedaan yang ada, sejarah, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada. Selanjutnya di sini ada karakteristik dan ciri masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memiliki karakteristik dan ciri masyarakat multikultural yang melekat di dalamnya. Berikut adalah karakteristik dan ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, memiliki kebudayaan beragam.
Ciri masyarakat multikultural yang pertama yaitu memiliki kebudayaan yang beragam. Maksudnya, di salah satu penyebab terciptanya keragaman dalam masyarakat Indonesia yaitu karena faktor letak dan kondisi geografis, iklim, dan juga tanah. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat yang mendiami wilayah geografis berbeda akan menciptakan sistem kebudayaan yang berbeda pula. Yang kedua, memiliki nilai dan norma yang telah disepakati. Nilai dan norma yang telah disepakati bersama menjadi dua hal yang sangat mendasar dari masyarakat multikultural dalam lingkup negara bangsa. Nilai dan norma yang dimaksud umumnya bersifat mendasar. Di dalam negara Indonesia, kita tentu memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi nilai dan norma yang telah disepakati bersama warga negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu terjadi dominasi kelompok dominan. Pada masyarakat multikultural yang sangat beragam, jumlah menjadi hal yang penting sehingga membuat kita sering mendengar istilah kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas umumnya memiliki kecenderungan untuk mendominasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan budaya. Apabila dominasi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul konflik sosial dalam masyarakat. Berikut merupakan cuplikan video wawancara yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Sinta Puspita Dewi. Saya mahasiswi dari UHAMKA. Saya ingin mewawancarai Mas putar keberagaman suku. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Kalau boleh tahu sebelumnya nama Mas siapa? Nama saya Pandu Prasetyo Nugroho. Oke, baik Mas Pandu. Umurnya berapa Mas? Umur saya 17 tahun. Asal sukunya dari mana? Saya asal sukunya dari Sunda. Terus Mas udah berapa lama tinggal di sini? Kurang lebih sih 10 tahun. Oke, baik. Kemudian Mas selama tinggal di sini apa pernah terjadi konflik Mas dengan masyarakat yang tinggal di sekitar sini? Sejauh ini sih belum ada. Lalu apakah ada juga Mas tradisi dari daerah Mas sendiri yang sampai saat ini masih terus dilakukan? Oh, ada tradisi yang saat ini masih ada, yaitu tradisi seserahan, di mana pihak calon mempelai pria kemudian menyerahkan beberapa perlengkapan untuk pernikahan seperti diantaranya uang, pakaian, perabotan rumah tangga, makanan, dan lain sebagainya. Begitu pula dari pihak calon mempelai wanita yang akan membalas dengan seserahan yang diberikan kepada calon laki-laki. Oke, baik Mas. Pertanyaan yang terakhir, menurut pandangan Mas mengenai perbedaan tersebut bagaimana? Apakah mereka bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Kalau menurut pandangan saya terhadap perbedaan budaya yaitu tetap saling menghargai perbedaan dan berteman baik pada semua orang tanpa memandang budaya dan suku agama. Baik, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, sebelumnya nama saya Sinta Puspita Dewi, saya mahasiswi dari UHAMKA. Ingin mewawancarai Mbak seputar keberagaman suku, apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Boleh tahu sebelumnya Mbak namanya siapa? Namanya Lydia. Oke, baik Mbak Lydia, umurnya berapa dan asal suku dari mana? Umurnya 22 dari suku Betawi. Dari suku Betawi ya Mbak. Terus udah berapa lama tinggal di sini? Dari kecil. Dari kecil berarti udah di sini. Kemudian Mbak, selama tinggal di sini apa pernah terjadi konflik Mbak dengan masyarakat yang ada di sekitar sini? Oh, tidak sama sekali. Oke, baik. Terus apakah ada juga Mbak tradisi dari daerah Mbak sendiri yang tadi Betawi itu yang sampai saat ini masih terus dilakukan? Ada tradisi yang saat ini dilestarikan yaitu tradisi salam bentuknya. Di dalam tradisi ini mempelai pria biasanya akan ditantang oleh perwakilan dari mempelai wanita untuk unjuk kebolehan bela diri serta berpantun. Lalu Mbak, menurut pandangan Mbak mengenai perbedaan tersebut bagaimana? Apakah mereka bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Pandangan saya terhadap perbedaan budaya yaitu tetap saling menghargai perbedaan dan berteman baik kepada semua orang tanpa memandang budaya dan suku. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Lydia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Mbak, saya Sinta Puspita Dewi, mahasiswi dari UHAMKA, ingin mewawancarai Mbak seputar keberagaman suku. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya nama Mbak siapa? Saya Rahma. Oke, baik Mbak Rahma.
Umurnya berapa Mbak dan asal sukunya dari mana? Umur saya 20 tahun, asal suku saya di Palembang. Oh, berarti dari Palembang ya Mbak? Iya. Kalau untuk tinggal di sini udah berapa lama Mbak? Sekitar 8 tahunan sih. Kemudian Mbak Rahma selama tinggal di sini apa pernah terjadi konflik Mbak dengan masyarakat yang tinggal di sini? Tidak ada sih, selama ini masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Lalu apakah ada juga Mbak tradisi dari daerah Mbak yang masih terus dilakukan? Ada Mbak, tradisi ngobeng. Nah, tradisi ini sebuah adab makanan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini biasanya dilakukan pernikahan, hajatan. Pandangan Mbak gimana sih mengenai perbedaan tersebut? Terus apakah mereka bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Pandangan saya terhadap perbedaan budaya yaitu tetap saling menghargai, berteman baik pada semua orang tanpa pandangan budaya dan sukunya. Terima kasih ya Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Sinta Uswita Dewi, saya mahasiswi dari UHAMKA. Saya ingin mewawancarai Mbak mengenai keberagaman suku. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya nama Mbak siapa? Namanya Rani. Oke, baik Mbak Rani. Umurnya berapa Mbak dan asal sukunya dari mana? Umurnya 21, dari suku Jawa. Mbak udah berapa lama tinggal di sini? Saya sudah hampir 5 tahun lebih lah. Kemudian Mbak selama tinggal di sini apa pernah terjadi konflik Mbak dengan masyarakat yang tinggal di sekitar sini? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada konflik apa-apa. Lalu apakah ada juga Mbak tradisi dari daerah Mbak sendiri yang sampai saat ini masih terus dilakukan? Iya ada, yaitu upacara adat Ikeban, yang dimana upacara ini merupakan ritual yang dilakukan oleh seorang perempuan yang hamil dengan kandungan usia 7 bulan. Yang dalam upacara adat ini yang siram bunga dan doa-doa. Oke. Menurut pandangan Mbak sendiri mengenai perbedaan tersebut bagaimana? Apakah mereka bisa menerima dan saling menghargai keberagaman yang ada? Mereka bisa menerima dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Rini. Iya, Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara beserta materi yang kita bahas yaitu masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keragaman itu menjadi sumber keragaman budaya atau subkultur dari masing-masing etnik tersebut. Di dalam masyarakat multikultural harus dikembangkan sikap toleransi atau sikap saling pengertian dalam menghadapi segala perbedaan, baik dalam nilai dan norma, agama, kebudayaan, ras, suku bangsa, serta adat istiadat agar terciptanya integrasi dalam masyarakat. Kemudian untuk masalah tradisi. Tradisi juga merupakan kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Maka dari itu, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai tradisi dan kebudayaan Indonesia.